Halo guys, kembali channel Yende. Di video kali ini saya akan mendongeng alur film Transformer Dark of the Moon yang dirilis pada tahun 2011. Disutradarai kembali oleh Michael Bay dan diproduksi oleh Paramount Pictures. Film ini dibintangi oleh Shia LaBeouf sebagai Sam Witwicky, Rosie Huntington Whitney sebagai Kelly Spencer, John Turturro sebagai Seymour Simmons, dan masih banyak aktor keren lainnya. Film Transformer Dark of the Moon ini merupakan seri ketiga dari seri film Transformer. Buat kalian yang belum nonton alur film pertama dan keduanya, bisa nonton terlebih dahulu di playlist Transformer yang sudah saya sediakan di channel ini. Jadi, Dark of the Moon ini menceritakan 3 tahun setelah peristiwa dari film kedua. Tim gabungan Autobots dan militer AS yaitu NES menemukan sebuah teknologi asing yang tersembunyi di dalam kepemilikan manusia yang telah ditemukan oleh Apollo 11 di bulan pada 42 tahun sebelumnya. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film ini dibuka dengan Optimus Prime yang menceritakan tentang hari terakhir peperangan di planet Cybertron. Sebuah pesawat luar angkasa milik Autobots bernama The Egg berusaha melarikan diri dari kekalahannya melawan Decepticon. Pesawat tersebut dikemudikan oleh pemimpin besar Autobots bernama Sentinel Prime. Pesawat tersebut dikemudikan oleh pemimpin besar Autobots bernama Sentinel Prime, di mana Sentinel ini juga membawa ratusan item khusus yang bisa membantu Autobots memenangkan perangan serta membangun kembali Cybertron. Namun saat Sentinel mencoba kabur dari Cybertron, pesawat The Egg terkena rudal dari Decepticon. Alhasil pesawat beserta awaknya kontal ke keluar angkasa dan terombang-ambing dalam keadaan mesin mati. Beribu-ribu tahun kemudian, pada tahun 1961, pesawat The Egg akhirnya temangsang di bulan yang mengorbit planet bumi, dan temangsanya The Egg kemudian terdeteksi oleh NASA. Presiden John F. Kennedy yang pada saat itu masih menjabat mulai khawatir jika negara Rusia lebih dulu pergi ke bulan. Maka dari itu, Presiden Kennedy mendorong NASA untuk cepat-cepat mengirim manusia ke bulan untuk menyelidiki benda asing tersebut. Dengan dana miliaran dolar, NASA pun mulai membuat pesawat luar angkasa yang diberi nama Project Apollo 11. 8 tahun kemudian, tepatnya tahun 1969, pesawat Apollo 11 sudah siap untuk diberangkatkan. Astronot Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan astronot no-name lalu terbang ke bulan dengan disaksikan oleh jutaan orang di bumi. Sejumlah media menjelaskan bahwa misi Apollo 11 untuk menambah ilmu pengetahuan tentang kondisi di bulan. Namun sebenarnya misi tersebut untuk menyelidiki pesawat luar angkasa yang jatuh dan hanya 30 orang yang tahu tentang tujuan misi ini tersebut. Setelah menempuh jarak 10 km per kubik, akhirnya Apollo 11 mendarat di bulan. Para astronot kemudian mulai berjalan sambil mengambil sampel tanah dan juga gambar-gambar di daratan bulan. Sesampainya di lokasi jatuhnya pesawat, Neil Armstrong dan lainnya menemukan objek makhluk berwajah besi dan mereka tak menemukan tanda-tanda kehidupan di area pesawat. Para astronot kemudian mengambil sampel benda yang merupakan suku cadang pesawat The Egg. Setelah itu mereka terbang kembali ke bumi. Kembalinya mereka disambut meriah oleh ratusan orang yang tak mengerti misi Apollo 11 sebenarnya. Yang mereka tahu misi Apollo hanyalah piknik keluar angkasa. Arrival, our new home, Earth. Di masa sekarang, para Autobot kini masih bekerja dengan tim NES. Mereka terus melacak keberadaan Decepticon di seluruh dunia serta segala sesuatu yang bisa memicu terjadi perangan dunia ketiga. Seperti kelompok pembeli, Sideweb, Ensu, dan Kui yang ditugaskan untuk menghancurkan pembangkit nuklir ilegal di Tengah Timur. Sedangkan Kapten William mendapatkan kabar dari seorang pejabat Ukraina bernama Alexei Votsov bahwa di sekitar ledakan nuklir di Chernobyl terdapat sesuatu yang aneh dan menduga itu ulah Decepticon. Kapten William pun memimpin tim NES bersama Optimus Prime dan juga Rocket untuk pergi ke lokasi bekas ledakan nuklir. Sesampainya di lokasi, Alex membawa tim NES masuk ke sebuah gedung dan di dalamnya terdapat Decepticon Laserbeak yang terlihat sedang bersembunyi. Tim NES kemudian menemukan suku cadang The Ark yang dulu diambil oleh Project Apollo 11.
Namun di waktu yang sama muncullah Decepticon Shockwave yang secara langsung mengambil suku cadang The Ark dengan robot pengembornya. Optimus Prime kemudian mengejar Shockwave dan berhasil mengambil kembali suku cadangnya. Shockwave yang belum sarapan lalu memutuskan pergi dari pandangan Optimus. Shockwave. Lost Autobot ship. Sedangkan Alec yang ketakutan mencoba kabur dari gedung. Namun sayangnya ia lebih dulu dibunuh oleh Laserbeak, di mana Laserbeak ini mengatakan senang bekerja sama denganmu Alec. Berarti Laserbeak ini sebelumnya memperkerjakan Alec untuk membawa tim NES ke sini. Tim NES kemudian kembali ke markasnya. Di saat itu juga mereka kedatangan tamu dari Menteri Pertahanan yang sekarang digantikan oleh Charlotte Mearing. Optimus Prime lalu menunjukkan suku cadang The Ark kepada Mearing sambil memasang muka marah dan mengungkapkan kecewaannya terhadap manusia yang telah memiliki benda milik Autobots tanpa sepengetahuan Optimus. Mearing lalu mengungkapkan kalau benda tersebut ditemukan pada tahun 69 di bulan beserta pesawat induknya. Dan pada saat itu manusia belum mengerti dari mana asal pesawat tersebut. Mengetahui hal ini, Optimus dan Autobots pun langsung pergi ke bulan untuk menyelidiki pesawat The Ark. Sesampainya di lokasi, Optimus menemukan tubuh Sentinel Prime yang kondisinya sangat lemah di ruangan rahasia. Optimus juga menemukan 5 item khusus atau pilar logam dan membawanya kembali ke bumi. To guard the pillars. Di sisi lain, Megatron yang masih hidup kini bersembunyi di Afrika dan membangun markasnya di sana. Megatron juga terlihat memiliki kerusakan parah dan sekarang ia menyamar menjadi truk butut pengangkut tembelek. Starscream, Laserbeak, dan Soundwave kemudian melapor kepada Megatron kalau rencananya telah berhasil. Di mana rencana tersebut ternyata agar Optimus menemukan Sentinel Prime dan juga 5 pilarnya. Dan sebelumnya mereka sudah mengambil ratusan pilar untuk melakukan rencana Megatron selanjutnya. Soundwave lalu mengatakan kalau budak manusianya telah melayani dirinya dengan baik. Dan siapakah budak Soundwave ini? Di sisi lain, Sam Witwicky kini telah lulus dari kuliahnya. Ia tinggal di Washington DC bersama pacar barunya bernama Kelly Dispenser. Dan juga Autobot kecilnya bernama Brance dan Willie. Di tahun sebelumnya, Sam mendapatkan medali dari Presiden Barack Obama yang telah menjadi pemuda berbakat atas jasanya menyelamatkan bumi bersama tim NES. Sam kemudian menjalani hari-harinya dengan melamar pekerjaan. Ready? Begin. No, you may not. Okay, Jack, there's 2 types of people in this world. The what? Setelah beberapa kali melamar, akhirnya Sam diterima di perusahaan teknologi bernama Accurate System yang dijalankan oleh seorang pria eksentrik bernama Bagong. Bagong mengatakan kepada Sam kalau Sam memang sudah direkomendasikan oleh seseorang untuk bekerja di perusahaannya. Saat Sam bertanya tentang siapa seorang tersebut, Bagong pun mengatakan kalau itu rahasia dan nantinya Sam bakalan tahu sendiri. Setelah dari Accurate System, Sam pergi menemui Kelly di tempat kerjanya. Di sini Sam bertemu dengan bos Kelly bernama Dylan Gold yang selalu memuji-muji Kelly. Dylan kemudian memberitahu Sam kalau dirinya lah yang merekomendasikan Sam untuk bekerja di Accurate System. Keesokan harinya, Sam memulai pekerjaannya di Accurate System. Saat itu juga Kelly datang menemui Sam untuk meminta izin datang ke acara nasional bersama Dylan. Kelly juga memberitahu Sam kalau Dylan baru saja membelikannya mobil mewah yaitu Mercedes SLS MMG. Hal tersebut membuat Sam kesal serta cemburu. Setelah Kelly pergi, Sam disambut oleh rekan kerjanya bernama Jerry Wang yang merupakan penggemar kakek Sugiono. Jerry kemudian membawa Sam ke WC, di mana Jerry ini memberikan Sam sejumlah kertas dan kipling berita tentang Autobots beserta temuan pesawat di bulan. Jerry juga mengatakan kalau Autobots kini dalam bahaya. Setelah itu, Sam membuka kertas dari Jerry di meja kerjanya. Ia nampak bingung dengan apa isi kertas tersebut. Sam pun pergi ke ruangan Jerry untuk menanyakan apa isi kertasnya. Namun Jerry malah menyuruh Sam untuk pergi.
Gak lama setelah Sam pergi, layar monitor Jerry tiba-tiba berubah menjadi Laserbeak, dan ternyata Laserbeak ini telah menyuruh Jerry untuk melibatkan Sam kembali ke konflik Autobots dengan Decepticon. Laserbeak lalu membunuh Jerry dengan melemparkannya dari jendela. Setelah itu, Laserbeak ngamuk di perkantoran dan mencoba untuk membunuh Sam. Untung saja Sam berhasil menekan diri. Kemudian Sam pergi ke markas Nest bersama Kelly untuk memberitahu penyerangan sebelumnya. Akan tetapi petugas keamanan tak mengizinkan Sam untuk masuk. Untung saja Bumblebee dan William datang yang pada akhirnya Sam pun diperbolehkan untuk masuk ke markas. Sam lalu bertemu dengan Merring yang kini memegang kendali Nest. Sam memberitahu Merring tentang kematian Jerry, serta meminta Merring untuk menyelidiki catatan yang diberi oleh Jerry. Namun sayangnya Merring menolak dan menganggap kalau Sam hanyalah seorang remaja yang baru tahu fungsi lain dari sabun. Di saat itu juga, Optimus Prime mencoba untuk menghidupkan kembali Sentinel dengan Matrix of Leadership. Setelah Sentinel kembali hidup, ia nampak bingung serta sedikit ngamuk. Optimus Prime lalu menyadarkan Sentinel dengan mengatakan kalau hari ini adalah hari Jumat. Sentinel kemudian menanyakan tentang pilarnya yang kemudian dijawab oleh Optimus Prime kalau kelima pilarnya sudah diamankan. Mendengar hal tersebut, Sentinel pun marah karena seharusnya jumlah pilarnya ada ratusan. Sentinel lalu menjelaskan bahwa pilar-pilar tersebut dapat digunakan untuk membuka jembatan Cybertron ke bumi melalui ruang dan waktu. Dan hanya dirinya lah yang bisa mengaktifkan pilarnya. Setelah itu, Bumblebee mengawal Sam pulang untuk perlindungan. Sesampainya di kontrakan Sam merasa ada sesuatu yang harus diselidiki tentang kertas yang diberikan oleh Jerry. Sam kemudian akan menyerahkan masalah ini kepada ahlinya, yaitu Seymour Simon yang sekarang menjadi kaya setelah membuat buku tutorial masak telur setengah matang. Simon juga memperkerjakan mantan agen NSA dari Belanda bernama Do sebagai asistennya. Sam kemudian menelpon Simon dan memintanya untuk memberitahu tentang misi Apollo, bulan dan juga pembunuhan Decepticon terhadap manusia. Tanpa pikir panjang, Simon pun pergi ke kontrakan Sam untuk membantu permasalahannya. Sesampainya di kontrakan, Simon mulai meneliti kertas-kertas dari Jerry dan menemukan kalau sejumlah orang yang tahu misi sebenarnya Apollo satu persatu dibunuh secara misterius. Saat ini juga Bagong datang hanya untuk melihat Bumblebee. Gak cuma Bagong, Kelly juga tiba-tiba datang dan ia mengetahui rencana Sam yang akan terjun kembali ke permasalahan Transformer. Kelly pun marah kepada Sam karena ia tak ingin Sam mati seperti kakaknya yang terbunuh saat kekacauan Transformer sebelumnya. Setelah Kelly pergi, Simon membawa Sam ke sebuah bar untuk menemui dua kosmonot dari Rusia yang diyakini tahu tentang misi Apollo 11. Awalnya dua kosmonot tersebut menolak dengan kedatangan Simon dan Sam. Namun setelah Simon mengiming-imingi diamond gratis, kedua kosmonot tersebut pun menerima kedatangan Simon. Dua kosmonot lalu menjelaskan tentang misi rahasia dari Rusia. Jadi sebelum AS mendarat di bulan, Rusia lebih dulu mengirim satelit ke bulan untuk mengambil beberapa gambar. Mereka kemudian menunjukkan sebuah gambar yang diambil dari bulan, di mana gambar tersebut memperlihatkan tumpukan pilar yang sebelumnya dijelaskan oleh Sentinel Prime. Sam lalu menyimpulkan kalau pilar-pilar tersebut pasti sudah ada pada Decepticon dan mereka menyembunyikannya di suatu tempat. Decepticon sengaja meninggalkan 5 pilar dan juga Sentinel, lalu memberi petunjuk kepada Autobots termasuk Optimus yang memiliki Matrix of Leadership untuk menghidupkan kembali Sentinel. Dengan begitu, Decepticon bisa mempengaruhi Sentinel untuk mengaktifkan pilarnya lalu membawa invasi Decepticon ke bumi. Mengetahui kalau rencana Decepticon selanjutnya adalah menangkap Sentinel, Sam dan Autobots pun langsung mengawal Sentinel yang baru saja pulang dari warteg untuk pergi ke Nest. Namun saat di perjalanan, rombongan Sam tiba-tiba dikejar oleh 3 mobil FPV yang ternyata adalah Decepticon berbentuk binatang bernama The Dread.
Sesampainya di depan markas Nest, Ironhead bertarung melawan The Dread dan berhasil membunuhnya. Akan tetapi Sentinel tiba-tiba membunuh Ironhead sambil mengatakan kalau dulu dirinya sudah membuat kesepakatan dengan Megatron untuk membangun kembali Cybertron di bumi. Sentinel lalu pergi ke markas untuk mengambil 5 pilarnya. Setelah itu ia pergi untuk menemui Megatron. Gak lama setelah Sentinel pergi, Optimus datang sambil memasang muka kecewa atas apa yang telah Sentinel perbuat. Merring lalu menyalahkan Optimus yang telah percaya kepada musuh. Sentinel kini bergabung dengan Megatron dan Starcam di Lincoln Memorial. Sentinel kemudian memulai melaraskan 5 pilarnya di kolam untuk membuka jembatan bagi pasukan Decepticon. Sedangkan Megatron menjelaskan kepada Starcam bahwa ribuan tahun lalu sebelum Megatron membeku di Arktik, Megatron melakukan kontak dengan Sentinel yang pada saat itu sudah membelot dari Autobots dan menyuruh Sentinel untuk membawa pilarnya ke bumi. Megatron juga sudah menyiapkan pasukan Decepticon yang selama ini disembunyikan di dalam bulan. Di saat itu juga Optimus datang untuk menghentikan perbuatan Sentinel, namun sayangnya Optimus gagal karena jembatannya sudah aktif. Pasukan Decepticon yang ada di bulan mulai bermunculan. Mereka masuk ke jembatan pilar yang sebelumnya ditanam oleh Megatron. Kini suasana kota menjadi kacau burik. Sebagian Decepticon juga mulai menyamar menjadi kendaraan. Sam yang khawatir dengan keadaan Kelly kemudian pergi ke rumah Dylan untuk membawa pergi Kelly. Sesampainya di sana, Sam terkejut ketika mengetahui kalau ayah Dylan ternyata seorang akuntan yang bekerja di NASA serta menjadi anggota proyek Apollo 11. Di saat Sam dan Kelly hendak pergi menggunakan mobil MG, tiba-tiba mobil tersebut berubah dan ternyata itu adalah Soundwave. Soundwave memperbudak Dylan untuk melancarkan rencananya. Soundwave kemudian menyandra Kelly. Sam diancam oleh Laserbeak dan juga Dylan untuk memberitahu informasi tentang rencana selanjutnya Optimus. Jika Sam tak mau, maka Kelly bakalan dibunuh. Dylan lalu memberi jam tangan Decepticon ke tangan Sam sebagai alat perekamnya. Singkat cerita, Sam pergi ke markas Nest dan bertemu dengan Merring. Di sini mereka mendapatkan pesan dari Sentinel yang menyuruh manusia untuk mengasingkan Autobot dari bumi. Jika tidak, maka ada serangan besar yang bakalan membunuh banyak sekali manusia. Merring yang kehabisan akal lalu menunjui permintaan Sentinel. Merring kemudian menggiring para Autobots menuju ke Florida untuk diterbangkan. Sesampainya di lokasi, Sam bertemu dengan rekan William bernama Sersan Epps yang sekarang bekerja membantu Autobots membangun pesawat ulak-alik bernama Santium. Sebelum pergi, Sam menanyakan tentang rencana Autobots selanjutnya kepada Optimus. Optimus pun menjawab kalau Autobots tak memiliki rencana lain selain pergi dari bumi. Kemudian, Bumblebee mengucapkan selamat tinggal kepada Sam dan mengatakan kalau Sam selalu menjadi teman terbaiknya. Santium kini mulai lepas landas. Sesampainya di ketinggian 30 meter kubik, roket pendorongnya pun dilepaskan. Gak lama setelah itu, Starcam muncul dari atas atmosfer. Ia langsung menembakkan rudalnya ke arah roket utama Santium untuk menghancurkan Autobots. Kehancuran Autobots membuat jam Decepticon di tangan Sam terlepas dan kini manusia telah kehilangan robot penyelamatnya. Setelah itu, Simon dan Dutch memberitahu Sam kalau keberadaan Kelly sekarang ada di Trump Tower, tepatnya di kota Chicago. Sam pun langsung pergi ke Chicago untuk menyelamatkan Kelly. Namun pada saat itu juga, Sersan Epps meminta ikut dengan Sam. Epps mengatakan kalau dulu temannya dibunuh oleh Dylan dan kini ia akan membalaskan dendamnya. Sentinel, Megatron, dan Starcam kini mulai menyerang kota Chicago. Di sini Dylan mengungkapkan kepada Kelly bahwa Decepticon berniat untuk membawa planet Cybertron ke bumi, dan bumi nantinya akan menjadi sumber daya bagi Cybertron, serta menggunakan manusia sebagai budak. Untuk melakukan hal tersebut, Decepticon telah menempatkan pilar-pilar di seluruh dunia untuk membuka jembatan bagi Cybertron.
Sam, Epps, dan teman-teman Epps kini telah sampai di Chicago. Mereka menemukan kalau seluruh kota sudah hancur dan dikuasai oleh Decepticon. Saat mereka sampai di pinggiran kota, tiba-tiba satu drone Decepticon datang dan langsung menyerang mereka. Namun gak lama kemudian, drone tersebut hancur ditembaki oleh sesuatu dan ternyata itu adalah para Autobots. Optimus selalu mengatakan kalau Autobots diam-diam memasuki roket mendorong yang terlepas di 30 meter per kubik dan jatuhnya di laut sebelum Starcam menghancurkan roket utamanya. Bumblebee kemudian mengemudikan drone Decepticon untuk membantu Sam menyelamatkan Kelly, sedangkan Autobots lainnya menuju ke kota. Sam akhirnya berhasil menemukan Kelly di sebuah gedung, namun sayangnya ia diserang oleh Laserback. Sam terjatuh dan ditangkap oleh Bumblebee. Kemudian Sam menyuruh Kelly untuk melompat ke arah drone. Setelah Kelly kembali ke pelukan Sam, Laserbeak mencoba untuk membunuh Sam. Untung saja Bumblebee secara langsung membunuh Laserbeak. Sam, Bumblebee, dan Kelly kini kembali bergabung dengan Autobots. Mereka lalu menemukan CCTV milik militer AS yang terjatuh dan menggunakannya untuk menghubungi Kapten William. Setelah terhubung, Sam beritahu ke lokasi penyerangan Decepticon dan menyuruh William untuk segera datang membantunya. Tanpa pikir panjang, William pun langsung mengumpulkan pasukannya lalu terbang ke kota Chicago. Kelompok Sam lalu pergi ke lokasi yang aman untuk mengatur rencana. Sesampainya di sebuah gedung, Optimus dan Autobots lainnya akan membuat pengalihan Decepticon. Sementara Sam, Kelly, Epps, dan Agen Ness diminta untuk menghancurkan pilarnya. Di sini, Kue memberikan kelompok Sam beberapa senjata yang kemungkinan bisa membantu mereka melancarkan aksinya. Kelompok Sam lalu pergi ke gedung yang rusak. Namun setibanya di gedung, mereka diserang oleh beberapa drone yang mencoba menjatuhkan gedungnya. Salah satu pilot drone kemudian turun ke gedung untuk mencari keberadaan Sam. Epps lalu memerintahkan kesemuanya untuk berlari ke belakang gedung dan terjun untuk memasuki lantai bawah. Setelah itu, muncullah robot pengembur milik Shockwave yang langsung menghancurkan gedungnya. Untung saja Optimus datang menyelamatkan mereka dengan menggunakan jetpack terbarunya. Optimus juga berhasil menghancurkan robot pengembor hanya sekali ulti. Sementara William dan pasukannya kini telah sampai di Chicago. Mereka mulai terjun dari pesawat lalu terbang menuju perkotaan menggunakan baju treletnya. Kelompok Sam kini mendapatkan masalah lagi, yaitu dikejar-kejar oleh Starcam. Sam kemudian menggunakan senjata dari Kue untuk menghancurkan mata Starcam. Di waktu yang sama, kelompok William datang dan langsung membantu Sam. Dengan taburan Ceres di atasnya, akhirnya mereka pun berhasil membunuh Starcam. Namun setelah itu, beberapa Decepticon termasuk Soundwave berhasil menyandra Bumblebee, Rocket, Kue, dan juga Dino. Di sini, Kue terbunuh karena terus-terusan meminta diamond kepada Decepticon. Saat Bumblebee akan dieksekusi, tiba-tiba drone Decepticon berjatuhan dari kapal induknya, yang kemungkinan Bumblebee untuk menyerang balik para Decepticon. Ternyata, Willy dan Branch telah menyusup ke kapal induk untuk menghancurkannya. Bumblebee akhirnya berhasil membunuh Soundwave dengan ultinya yang muter-muter. Pasukan Ness juga melakukan penyerangan terhadap pasukan Decepticon dan berhasil menghancurkannya. Sentinel kini telah mengaktifkan pilar utamanya yang membuat jembatan mulai terbuka. Semua orang menatap ke langit dan melihat sebagian planet Cybertron mendekati bumi. Di waktu yang sama, Optimus Prime datang dan langsung membunuh Shockwave.
Optimus juga berhasil menghancurkan satu pilar yang menyebabkan jembatan Cybertron berhenti. Marah dengan perbuatan Optimus, Sentinel pun turun tangan untuk bewan dengan Optimus. Selagi Optimus dan Sentinel adu mekanik, Kelly dengan beraninya menghampiri Megatron, lalu mengatakan kalau Sentinel bakalan memimpin Decepticon jika Cybertron berhasil terhubung dengan bumi. Tentu saja Megatron tak terima jika hal itu memang terjadi. Sedangkan Sam mengejar Dylan yang mencoba untuk membangkitkan kembali pilarnya. Sam lalu mengambil sebuah pempes lalu memukulkannya ke wajah Dylan. Setelah itu, Bumblebee datang dan langsung menugruk pilar utamanya. Hal tersebut membuat jembatan hancur serta mengirim kembali planet Cybertron ke tempat asalnya. Sentinel yang memiliki BOT-2 dengan mudahnya mengalahkan Optimus. Ia juga berhasil memotong satu lengan Optimus. Di saat Sentinel akan membunuh Optimus, Megatron datang dan langsung membunuh Sentinel. Setelah itu, Megatron mencoba membunuh Optimus agar tak ada lagi yang mengganggunya. Namun sayangnya Optimus lebih dulu membunuh Megatron dengan skill satunya yang nyetun. Sentinel yang masih memiliki Immortal mengatakan kepada Optimus kalau Optimus salah berpihak. Namun Optimus menghiraukannya dan lebih memilih untuk membunuh Sentinel. Autobots pun victory. Di akhir film, Optimus baru sadar bahwa satu-satunya rumah Autobots adalah bumi. Film pun bersambung. Oke, itulah cerita film Transformer Dark of the Moon. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, orang terbaik di dunia adalah orang yang pernah berak di celana di tempat umum. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.